Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kembali untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus buat kesempatan yang diberikan kepada kita. Saya menyapa untuk seluruh umat Tuhan yang dimanapun berada di rumah. Kami menyapa semua dengan penuh kehangatan dari ruangan ini. Terkhusus buat jemaat GPPK Pujian Pontianak, selamat beribadah untuk kita semua. Kembali kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Saya memberikan kesempatan pada kita untuk mengambil saat teduh, untuk menenangkan hati dan pikiran kita, untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh disilahkan. Amin. Biarlah kita datang pada pagi hari ini dengan segala kerinduan kita, kerinduan akan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan melayakkan kita menjadi anak-Nya, sehingga kita layak disebut sebagai anak Allah. Kita angkat pujian penyembahan kita yang mengatakan, oleh kuasa darah-Mu. Datang membawa persembahan yang baik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan bersama-sama, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Bapak Pendeta Mesak Amin akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh hadir dalam ibadah ini dan kami mengikutinya dengan saksama dan kami akan diberkati melalui seluruh rangkaian ibadah ini. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Ketika mengikuti ibadah virtual ini, urapan kuasa Roh Kudus-Mu tidak berkurang dan kami semua akan diberkati berlimpah-limpah dengan berkat rohani hari ini. Berkati seluruh pelayan dan seluruh fasilitas yang digunakan agar semuanya dapat menjadi saluran berkat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Itulah doa dan harapan kami Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mengikuti ibadah ini dan kita berharap Tuhan akan pasti memberkati kita sekalian. Ibadah kita dibuka atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya menyapa, Shalom, Shalom, umat Tuhan dimanapun berada. Kita tidak akan mengurangi sukacita kita pada hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, segala ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena Allah kita telah bangkit, Allah kita telah mengalahkan maut, sehingga kita layak diangkat menjadi anak-anak-Nya. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, Allah bangkit. Katakan wo-o-o, 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 wo-o-o. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Wo-o-o, 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 wo-o-o. Gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat
kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Oh oh oh, 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 oh oh oh. Puji Tuhan, Allah kita telah bangkit, menyediakan tempat yang terbaik untuk kita di kemudian hari. Kita akan melanjutkan pujian kita dari buku Nyanyian Hidup yang Kekal, halaman 70, Bila Ku Tampak Bekas Darahnya. Karena salibnya muhalisku, genap yang berdosa diampuni. Darah perciklah tebusanmu, kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya, engkau ku lalui. Berdosa najis keji, sambut janjian yang Yesus beri. Kau dibasuhnya hingga bersih, kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya, engkau ku lalui. Bila zamannya telah tibalah, sesuatu
diri, beri jawabnya. Yang bercak darah-Mu Al-Masih, Kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya, Engkau ku lalui. Kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kembali kita akan menaikkan puji-pujian kita dari buku Nyanyian Hidup yang Kekal, nomor 77, "Apakah Kau Suci?" Yesus jadi juru selamatmu, Kau dibasuh dalam darahnya. Serahkan padanya kehidupanmu, dan kau suci oleh darahnya. Apakah kau suci oleh darah domba yang bersih? Pakaianmu seperti salju putihnya, dibasuh oleh darah domba. Berjalan tetap di sisi Tuhanmu, kau dibasuh dengan darahnya. Tinggal selalu minum dari sumbermu, dan kau suci oleh darahnya. Apakah kau suci oleh darah domba yang bersih? Pakaianmu seperti salju putihnya, dibasuh oleh darah domba. Meskipun dosamu teramat keji, bisa bersih dengan darahnya. Tuhanmu halismu tak pernah geli, basuh segera dalam
darahnya. Apakah kau suci oleh darah domba yang bersih? Pakaianmu seperti salju putihnya, dibasuh oleh darah domba. Kita akan menaikkan segala ucapan syukur dan pokok-pokok doa kita yang akan dirangkum di dalam doa syafaat. Dengan kasih, Bapak Daniel Senior akan memimpin kita di dalam doa. Sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa untuk jemaat kita dimanapun berada. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami diingatkan untuk terus membangun relasi dengan Engkau, dengan sesama, dan terus mengingatkan kami untuk terus bersandar kepada kekuatan-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan jika pada hari ini kami diingatkan untuk dapat mengingat bangsa dan negara kami, mengingat sesama kami di dalam doa-doa kami pada minggu ini. Kami berdoa ya Tuhan dan mohon pertolongan-Mu untuk memberikan hikmat, kemampuan dan akal budi kepada para pemimpin bangsa kami di tingkat pusat, di tingkat daerah, pedesaan, di dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan bagi masyarakat yang saat ini menghadapi pandemi virus corona. Kiranya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat menjawab persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan masyarakat kami. Tuhan, berikanlah hikmat, kemampuan kepada para pemimpin kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada mereka. Hindarkan mereka dari segala mara bahaya sakit penyakit. Agar kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat berkenan di mata Tuhan dan dapat menjawab pergumulan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian pula Tuhan, kami memohon kepadamu. Kami berdoa untuk para pendeta, para penginjil, para pengurus badan pimpinan daerah 1 sampai daerah 10, para pengurus badan pimpinan jemaat di lingkungan gereja PPIK. Tuhan, curahkan kesehatan buat mereka. Tuhan, curahkan kemampuan, hikmat dan akal budi. Hindarkan mereka dari segala sakit penyakit. Kami tahu pada saat ini mereka sedang melaksanakan tugas pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati. Apapun bentuk pelayanan yang mereka lakukan, kiranya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di lingkungan gereja PPIK dimanapun berada. Baik mereka yang saat ini ada di rumah dan bahkan ada di tempat-tempat lain. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan terus mengingatkan agar kami terus membangun relasi kami dengan Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hindarkan kami Tuhan dari sakit penyakit. Hindarkan kami dari segala mara bahaya. Dan terus Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat berbuat arif, berbuat bijak dalam menghadapi pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda negeri ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi kami percaya Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar,
Dan jika ada di antara jemaat kami yang saat ini dalam keadaan berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan, Tuhan memberikan mereka pengharapan. Jika ada saat ini jemaat kami Tuhan yang bergumul dengan persoalan ekonomi, kiranya Tuhan mencurahkan berkat atas rumah tangga mereka, mencurahkan berkat kesehatan, berkat ekonomi, dan berkat-berkat yang lain. Demikian pula Tuhan kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, yang ada di desa, dan bahkan yang ada di mana-mana. Kiranya Tuhan memakai para hamba-Mu untuk lebih heran lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami hanya sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini, sebelum firman Tuhan kita dengarkan dan dibagikan, kita akan diberkati melalui kesaksian dari Persekutuan Kaum Pria Gereja PPIK Bukit Jatun Pontianak atau yang disingkat Pribusa. Dengan kasih kami persilakan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus,
walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sungguh kesaksian yang sangat memberkati kita, karena Tuhanlah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Yahya Sedi. Kembali kita angkat pujian penyembahan kita untuk menyatakan kasih Tuhan yang tiada duanya, yang tidak akan ada lagi di dunia ini. Kita angkat pujian penyembahan kita, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita katakan sekali lagi, belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini, Engkau mempertemukan kami dalam sebuah persekutuan yang manis bersama dengan-Mu. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kiranya Engkau disukakan oleh segala pujian kami. Tiba saatnya kami renungkan firman, siapkan hati kami ya Tuhan, biarlah kami menerima firman-Mu menjadi pedoman, kekuatan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom saudara sekalian, apa kabar pagi hari ini? Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih menyatakan kebaikan, kesetiaannya kepada kita di pagi hari ini. Dan kita boleh beribadah bersama-sama. Masih berkenaan dengan Paskah saudara. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan sebuah peristiwa sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Karena saksi mata bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 15, lebih 500 orang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan itu berarti bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah pertanda yang sangat baik bagi kita orang percaya, di mana iman kita tidak sia-sia. Iman kita kepada Yesus yang mati dan bangkit itu menjadi kekuatan kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak percaya akan kebangkitan itu. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa kebangkitan merupakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dianggap sebagai sebuah isapan jempol belaka. Tapi firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa terjadi peristiwa kebangkitan itu. Apa buktinya? Kubur kosong. Bukti yang lain, kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri 40 hari kepada para muridnya. Tidak hanya penampakan diri Yesus, tapi juga saudara kita tahu bahwa dia mengajar tentang akhir zaman kepada para muridnya. Mana ada orang yang mati bisa mengajar selama 40 hari. Yesus menampakkan diri 40 hari, dia mengajar. Bukan cuma itu. Secara fisik kita melihat bahwa Yesus makan bersama para murid. Itu cukup membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu bangkit. Dan dia hidup. Dalam peristiwa penampakan Yesus, kita dapat melihat dalam teks yang sudah dibaca oleh liturgos tadi. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ada sebuah kisah yang menarik yang hanya dicatat oleh Yohanes, yaitu tentang Thomas yang pada mulanya ketika Yesus menampakkan diri tidak ada bersama dengan para murid. Kemudian para murid datang kepada Thomas berkata, kami sudah lihat Tuhan. Thomas kemudian berkata, sebelum saya melihat bekas paku di tangannya, melihat bekas tombak di lambungnya, saya nggak percaya. Saudara, ada cukup banyak orang Kristen seperti Thomas. Ada orang Kristen yang terwakili oleh Thomas seperti kisah ini, yang ragu-ragu, yang kurang percaya. Tapi apakah kita punya hak untuk menghakimi Thomas sebagai orang yang penuh keraguan, orang yang penuh dengan kesangsian? Enggak, saudara. Kalau kita lihat Thomas ini adalah orang yang dari kehidupan pribadinya, saya bisa katakan begini, Thomas adalah pribadi yang loyalitasnya luar biasa. Kesetiaannya kepada Tuhan itu hebat, saudara.
Ada orang berkata, wah Thomas itu pelin-pelan. Ya. Ketika para murid lain berkumpul bersama-sama, Thomas enggak hadir. Itu bukti bahwa Thomas itu orang yang enggak lagi percaya Yesus. Meninggalkan imannya. Tapi saudara, saya rasa kita menjadi orang yang terlalu cepat menghakimi. Ketidakhadiran Thomas pada perkumpulan para murid mula-mula waktu Yesus menampakkan diri pertama kali ke itu, tidak sekaligus tidak membuktikan bahwa Thomas berarti orang yang gak loyal sama Tuhan. Tidak berarti tidak hadirnya Thomas dalam perkumpulan para murid itu berarti bahwa dia orang yang meninggalkan Tuhan. Enggak. Ada saat di mana ketika seorang dalam pergumulan yang begitu berat, saya yakin Thomas itu dalam kedukacitaannya yang begitu hebat. Kehilangan figur yang sangat dikasihi. Yesus adalah Tuhan dan gurunya. Pribadi yang dicintai, yang disayangi oleh Thomas. Sekarang mati. Dan dalam kondisi itu dia duka cita. Berduka cita, dia berkabung. Dalam kondisi begitu saudara, kadang-kadang ada saat di mana orang perlu menyendiri. Dan saya percaya Thomas sedang menyendiri dalam duka cita yang teramat dalam. Dia belum sanggup untuk datang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Terlalu dalam duka cita yang dialami oleh Thomas. Karena dia adalah pribadi yang sangat setia kepada Tuhan. Dia pribadi yang sangat setia kepada sesamanya. Ingat kisah dalam Yohanes pasal 11. Waktu Lazarus mati. Saat Lazarus meninggal. Apa yang Thomas katakan? Mari kita pergi untuk mati bersama dengan dia. Itu bukti loyalitas. Itulah bukti kesetiaan Thomas kepada sesamanya. Seperti kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, saya rasa bahwa kadang-kadang dalam hidup kita sebagai umat Allah. Terkadang kita juga seperti Thomas, saudara. Dalam duka cita, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, ada saat di mana kita menyendiri. Kita mengambil waktu untuk sendirian. Thomas seperti itu. Dia mengambil kesempatan yang baik untuk dia tidak berkumpul bersama dengan teman-temannya, tapi dia menyendiri. Untuk lebih memahami apa situasi yang terjadi. Itu sikap yang bijak. Dan itu bukti kesetiaan Thomas yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Tapi ketika teman-teman datang, kami lihat Tuhan. Oke, itu baik melihat Tuhan. Saya juga akan percaya kalau saya lihat tandanya, buktinya. Ada orang yang bilang begini, wah Thomas itu seorang rasionalis. Saya rasa Thomas bukan seorang yang rasionalis. Ya. Dia justru membuktikan diri sebagai pribadi yang integritasnya sangat luar biasa. Kalau kita bicara integritas itu berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip. Thomas mempertahankan prinsip hidupnya bahwa Tuhan itu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubah segala sesuatu dalam hidupnya. Dia bukan seorang yang rasionalis. Kalau orang yang rasionalis itu tujuannya adalah untuk gak percaya. Ya. Ambil contoh seorang teolog namanya David Strauss. David Strauss itu percaya bahwa Yesus itu mampu membuat mujizat. Tapi ketika berhubungan dengan alam, Yesus gak bisa. Kenapa? Tidak masuk dalam rasionya. Ada banyak orang yang menggunakan rasio itu untuk tidak percaya sesuatu. Mengukur sesuatu dengan rasio untuk tidak percaya sama sekali. Thomas bukan. Thomas bukan seorang rasionalis. Dia orang yang justru integritasnya itu sangat luar biasa. Di mana dia mau berkata, saya percaya ya Tuhanku dan Allahku ketika dia lihat Yesus. Thomas Aquinas pernah berkata begini. Teologi itu mengajarkan tentang Allah. Diajar oleh Allah dan menuntun orang kepada Allah. Itu teologi.
Thomas belajar bersama dengan Tuhan cukup lama. Hidup bersama dengan Tuhan dan dia tahu persis bahwa prinsip hidup itu tidak boleh digugurkan oleh apapun juga. Memang harus diakui saudara, para murid secara keseluruhan dibutakan oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan hidup, oleh karena Yesus nggak ada dikubur. Mereka takut dituduh mencuri mayat Yesus, takut kepada orang Yahudi, takut kepada tentara Roma. Thomas juga sama. Itulah sebabnya ketika Yesus menampakkan diri, kalimat pertama Yesus mulai adalah damai sejahtera bagi kamu. Obat mengatasi ketakutan adalah kedamaian. Orang kalau takut nggak bisa bikin apa-apa saudara. Perlu kedamaian untuk bisa bertindak secara benar. Dan Yesus tahu jawaban terbaik dari ketakutan adalah dia datang dan berkata damai sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom alaikum. Hirene humin. Ketika para murid berkumpul, itu yang pertama kali dikatakan. Dan yang ketiga kali muncul ketika ada Thomas. Yesus datang menampakkan diri berkata, salam sejahtera, damai sejahtera bagi kalian. Kedamaian itu meresap dalam hati Thomas dan semua para murid. Dan itu membangun prinsip hidup mereka secara benar. Tidak salah percaya Yesus. Makanya kenapa Thomas itu sampai buat sebuah pengakuan dalam sejarah dicatat. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu sejajar saudara. Ada orang yang nggak percaya Yesus Tuhan berkata, oh itu Tuhan harusnya terjemahannya, bukan Tuhan. Karena kata kurios dalam bahasa Yunani itu bisa berarti tuan atau majikan. Betul. Tapi ingat, Yohanes mencatat perkataan Thomas sejajar sama kualitasnya ketika dia berkata, ya Allahku. Ho kurios moi. Kai ho kurios moi. Jadi, engkau Tuhanku, engkau Allahku. Suatu pengakuan yang tulus, yang membuktikan integritasnya. Dia mempertahankan prinsip, dia tidak mau asal percaya apa kata orang. Saya coba bayangkan ya, dunia digital sekarang mudah sekali percaya berita. Ya bukan? Diteruskan, padahal hoax. Tidak baca tuntas, baca judul aja teruskan. Baca di media sosial itu, kesaksian pasien rumah sakit Persahabatan, sembuh karena ini. Ternyata dibantah, hoax. Tidak baca tuntas, tidak cari pembandingnya, tidak cek and recheck. Thomas begitu saudara. Thomas adalah figur yang gak mudah percaya. Kenapa? Karena dia punya prinsip hidup yang benar. Bahwa mempercayai sesuatu mesti dengan keteguhan hati dan iman. Tidak sembarang percaya. Ada banyak orang yang mudah sekali terbuai oleh tanda petik kebenaran firman, tapi sebetulnya bukanlah kebenaran firman. Thomas tidak ragukan para murid yang lain berkata, kami berjumpa Tuhan. Dia tidak ragukan itu. Tapi dia perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itulah integritas, itulah prinsip yang dia pegang. Keteguhan hati, prinsip hidup yang gak mudah percaya sesuatu kalau dia tidak punya pengalaman pribadi. Kalau orang bilang, oh Yesus berkuasa bisa sembuhkan segala macam penyakit. Kata orang, punya pengalaman enggak? Oh Yesus berkuasa, dia sanggup cukupkan kebutuhanmu hari demi hari. Itu kata orang, punya pengalaman enggak pribadi? Itu yang Thomas mau. Dia mau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan asal apa kata orang. Kita bukan orang Kristen yang ikut-ikutan. Kita bukan orang Kristen yang asal percaya. Tapi kita punya pengalaman intim, pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yang pertama, Thomas itu loyalitasnya luar biasa. Kesetiaan yang gak usah diragukan kepada Tuhan. Yang kedua, Thomas itu adalah seorang yang integritasnya teruji sangat baik.
Dan yang ketiga saudara, dia punya kapasitas iman yang hebat. Kapasitas iman daripada Thomas ini luar biasa. Kalau orang itu mau percaya, mesti butuh pembuktian-pembuktian, melalui riset segala macam. Thomas cukup berjumpa pribadi dengan Tuhan, langsung percaya. Imannya bertumbuh. Sejarah mencatat dia sampai ke Edessa, sebuah tempat. Bahkan ada yang mengatakan ke India, menjadi penginjil, misionaris di India. Sampai bahkan dia mati dalam tugas sebagai seorang misionaris. Jauh dari negerinya sendiri. Untuk apa? Memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Orang yang punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan yang intim akan membuat dia punya kesanggupan untuk dia bersaksi tentang siapa Yesus. Thomas dan para murid lain melakukan hal yang sama. Dan kita juga orang percaya, demikianlah adanya. Pengalaman itu terjadi hari ke-8 ketika Thomas berkumpul dengan para murid yang lain. Saya bisa anggap hari ke-8 sebagai hari di mana seperti ada kebangunan rohani yang luar biasa dalam hidup Thomas. Kapasitas imannya dibangun begitu hebat. Seperti dia kembali ingat perjanjian dengan Tuhan yang begitu dalam. Dalam perjanjian lama itu kalau seorang bayi disunat itu hari ke-8. Sunat itu tanda perjanjian. Ini hari ke-8 dia kumpul sama para murid yang lain. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti dia diteguhkan kembali. Bukankah kebangkitan Yesus itu merupakan sebuah peneguhan iman? Waktu dia bangkit, apa yang dikatakan malaikat kepada para wanita itu? Pergi, sampaikan kepada Petrus dan para murid yang lain, Yesus menunggu di Galilea. Mengapa di Galilea? Karena di Galilea lah pertama kali panggilan pelayanan itu dilakukan oleh Yesus. Di Galilea lah pertama kali pelayanan itu dimulai. Yesus mau kembali ke sana untuk apa? Peneguhan iman. Kebangkitan Yesus itu merupakan peneguhan iman kita. Perbesar kapasitas iman kita kepada Tuhan. Seperti Thomas. Dia percaya Yesus yang bangkit itu. Kita tidak lihat peristiwa sejarahnya. Tapi kita percaya apa yang Alkitab katakan. Karena Yesus berkata, berbahagia orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Berbahagialah, sebuah ungkapan yang indah dalam perjanjian baru. Yesus pernah menyampaikan khotbah di bukit dengan ungkapan itu. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dapat juga diterjemahkan, diberkatilah. Sebuah kebahagiaan yang jadi bagian hidup. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang sungguh diberkati Tuhan oleh karena tidak sia-sia percaya Yesus yang bangkit itu. Itu dasar iman kita. Itu dasar pelayanan kita. Thomas menjadi seperti wakil bagi setiap orang yang punya jiwa ragu-ragu. Tapi kemudian dimantapkan oleh karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kapasitas imannya diperbesar oleh Tuhan. Menjadi misionaris yang melayani sampai ke ujung dunia. Dan saya percaya kita sekalian demikian pula adanya. Mari kita belajar seperti Thomas ini. Yang punya loyalitas, kesetiaan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi kondisinya. Kadang-kadang kita seperti para murid juga. Lupa firman kalau lagi ada kesulitan yang berat. Lupa kebenaran Alkitab kalau misalnya ada kekhawatiran, kecemasan hidup. Ya para murid kan apa tidak pernah disampaikan Yesus. Hari ketiga saya bangkit. Berkali-kali Yesus katakan. Tapi mereka lupa. Takut, khawatir, cemas. Tapi coba lihat Thomas itu tidak goyah sama sekali. Setia sama Tuhan. Yang kedua, mari kita mempertahankan integritas kita. Prinsip hidup kita yang benar. Bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya punya prinsip bahwa Yesus yang saya percaya itu adalah Tuhan dan Allah saya. Itu saudara. Dia bukan seperti orang Yahudi yang berkata Yesus adalah nabi, tokoh agamawi.
Tidak berhenti sampai di situ. Dia bukan dihormati, tapi dia disembah. Itu Yesus. Kekristenan kita jelas sekali. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Mesti ada pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa Engkau itu Tuhanku dan Allahku. Dan yang ketiga, mari kita perbesar kapasitas iman kita. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, dia mendapati iman di bumi. Dia lihat iman kita, jemaat PPIK dimanapun berada. Baik Bukit Jaitun, maupun PPIK yang ada di Jelimpo, di Menjalin, Pauman, di mana-mana saja. Yang menyaksikan ibadah ini, ikut ibadah ini bersama-sama. Saudara adalah orang yang imannya mesti diperbesar. Karena apa? Karena Yesus yang kita percaya, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Memang dia mati menebus dosa kita, tapi dia bangkit dalam sebuah kemenangan. Dan itu sebabnya kita makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, di hari Minggu ini, mari kita terus bangun hidup kita dalam keintiman dengan Tuhan. Dan nyatakan pengakuan kita, dia adalah Tuhan dan Allahku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu mencatat kisah Thomas. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami sekalipun tidak hadir dalam peristiwa sejarah itu, tapi iman kami tidak pernah goyah. Kami tetap teguh akan sebuah prinsip yang jelas sekali bahwa Engkau adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dalam kemenangan-Mu, Engkau telah buktikan kebangkitan-Mu. Dunia boleh menolak, tapi kami tidak akan pernah menolak. Dan kami tetap percaya penuh. Kesetiaan kami, integritas hidup kami, dan kapasitas iman kami hanyalah untuk Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Yang bisa memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Bersama-sama kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Jemaat diharapkan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus melalui persembahan kita. Untuk setiap jemaat yang ingin memberikan persembahan namun tidak bisa memberikan secara langsung datang ke gereja, dapat mentransfer persembahan melalui rekening gereja PPIK Bukit Jaitun Pontianak yang tertera di bawah ini. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Untuk membawa persembahan kita di dalam doa syukur, pada Ibu Suwai dipersilakan. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang ada di rumah dan dimanapun saja kita berada, pada saat ini kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan kami puji dan kami agungkan pada saat ini ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang baik dan teramat baik. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk datang memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kami masih bisa menjalani kehidupan, masih bisa bernapas. Itu semua anugerah Tuhan. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan ini Bapa. Dengan keadaan situasi yang sangat-sangat menyedihkan ini, kami pada pagi hari ini dapat mengagungkan nama Tuhan, dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan mulut kami, dengan hati kami, dengan seluruh keberadaan kami ya Bapa. Karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan ini. Karena Engkau begitu baik dan dahsyat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, terlebih kami boleh sudah diajarkan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu begitu mengajarkan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh menguatkan iman kami ya Bapa. Sehingga iman dan keyakinan kami tidak akan goyah. Kami terus bergantung dan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami dan mengasihi kami. Engkau sudah mati dan bangkit dan hidup bagi kami ya Bapa. Kehidupan kami ini oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Oleh karena berkat-berkat Tuhan yang sudah mengalir di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, mencukupi semua kebutuhan yang kami perlukan setiap hari. Itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan-tangan kami yang sudah terulur Tuhan memberkati setiap kami, baik yang ada di tempat ini, di rumah dan di mana saja. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa.
sudah memberkati berlimpah-limpah luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Bela keuangan yang sudah kami berikan ini dapat mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di tempat kami di sini ya Bapak. Biarlah dapat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepat pada tanggal 22 April 2020 yang lalu, gereja kita GPPIK Bukit Jatun Pontianak berulang tahun, dan puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai dengan saat ini gereja kita masih tetap memberkati dan terus meneruskan pelayanan di bidang kerohanian. Dan sebagai rasa ucapan syukur, kita akan merayakan secara sederhana hari ulang tahun gereja PPIK Bukit Jatun Pontianak yang akan dipandu langsung oleh Bapak Gembala. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bulan April bagi jemaat PPIK Bukit Jatun merupakan bulan yang istimewa. Di mana bulan April ini kita mengingat kebaikan Tuhan ketika gereja PPIK berdiri di kota Pontianak. Pada tahun 72, pada tanggal 22 April tahun 72, gereja PPIK mulai dirintis dan terus berkembang, mulai dari sebuah asrama yang namanya Asrama Gamaliel. Di asrama ini ada banyak orang yang diberkati, dibentuk dan menjadi orang yang baik. Ini semua jasa pekerjaan Tuhan di gereja PPIK. Kemudian pada tahun 1982, tepatnya 4 April, gereja yang sekarang ditempati adalah tanggal itu merupakan hari jadi gereja PPIK Bukit Zaitun. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita sampai detik ini. Ada banyak berkat yang sudah diterima dan ada banyak orang yang sudah dibentuk iman dan kepercayaan dan bertumbuh, berkembang, berkeluarga dan berketurunan di gereja ini. Dan kita ingin melaksanakan sebuah upacara yang sangat sederhana. Kita ingin mengingat kebaikan Tuhan. Dan kita akan melaksanakan sebuah acara ini yaitu ulang tahun gereja PPIK. Kami panggil pendeta-pendeta yang ada, Pak Pendeta Burtono, Pak Pendeta Joni Sedi, dan majelis gereja PPIK Bukit Jatun. Tokoh-tokoh gereja yang ada, Pak Jakius Senior, ada Pak Lukas, Pak Daniel. Ya, mari kita bersama-sama maju dan kita akan merayakan ulang tahun ini secara sederhana. Inilah momen di mana kita mengingat kebaikan Tuhan untuk gereja PPIK Bukit Jatun. Kita bersyukur dan kita akan tiup lilin ini bersama-sama untuk menandai bahwa kita mengucap syukur setelah melewati berbagai tantangan, berbagai kesulitan, tetapi juga kita menemukan banyak peluang selama kita bergereja di PPIK Bukit Jatun. Kita menyanyi bersama-sama, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Haleluya. Selamat selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Siap-siap kita tiup bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, haleluya.
Kita akan terus diberkati bersama Gereja PPIK Bukit Zaitun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Engkau sudah membentuk gerejamu, sebuah organisasi di kota Pontianak ini. Sudah bertahun-tahun yang lalu, Tuhan memberkati, mencurahkan berkat buat umatmu melalui pelayanan gereja PPIK. Terima kasih atas orang-orang yang Engkau utus, orang-orang yang berdedikasi, orang-orang yang rajin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki hati yang kuat untuk melayani bersama Bukit Zaitun selama ini. Tuhan sempurnakan pelayanan masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami masih berharap dan kami terus percaya kepadamu. Engkau akan memberkati kami dengan seluruh program yang ada, dengan seluruh kesulitan dan tantangan serta peluang yang ada. Kami tetap bersamamu ya Tuhan. Kami ingin melayani bersama-sama. Utus orang-orang yang ingin diberkati melalui gereja ini ya Tuhan. Kami ingin bersama-sama mengembangkan, membesarkan gerejamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah namamu. Kami sungguh bersuka cita hari ini Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita tepuk tangan satu kali lagi. Haleluya, demikian ulang tahun ini kiranya Tuhan memberkati. Ibadah kita hari ini akan ditutup dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesak Amen. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian yang telah mengikuti ibadah raya Gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak Minggu 26 April 2020. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kiranya Saudara diberkati dan ini adalah minggu atau 1 bulan lebih kita sudah mengikuti ibadah secara virtual atau secara online ataupun siaran melalui alat-alat yang modern hari ini. Puji Tuhan. Kita masih punya cara untuk beribadah dan ini membuktikan suasana corona yang pandemi corona ini membuktikan bahwa gereja yang sebenarnya itu adalah dalam hati kita. Keluarga masing-masing di mana saudara berkumpul. Puji Tuhan, kiranya saudara kita akan melanjutkan hidup kita pada minggu yang akan datang dengan pertolongan Tuhan. Mengucap syukurlah karena sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Sampai pandemi corona berlalu, kita akan melewatinya dengan baik atas pertolongan dan kasih Tuhan. Berdoa banyak, jaga kesehatan terus, dan kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur oleh karena kami sudah menyembah dan memuji-Mu bersama-sama. Dengan bersama umat-Mu di seluruh daerah dimanapun mereka berada pada hari ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah ini di hati kami masing-masing dan nama-Mu dimuliakan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Meskipun gerak-gerik kami terbatas tetapi biarlah berkat Allah berlimpah-limpah atas hidup kami. Kami mohon kesehatan, perlindungan daripada-Mu ya Bapa di surga. Itulah doa dan permohonan kami Bapa. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Umat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tadahkan hati saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Shalom.